Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji dari satu hadis seputar tentang keutamaan puasa Ramadan. Sehubungan dengan semakin dekatnya bulan Ramadan, maka di antara ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari, kita wajib mengulang-ulanginya, yaitu tentang seputar fikih puasa itu sendiri. Ya. Fikih puasa dan keutamaan dari puasa itu sendiri. Ya. Ada hadis yang diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dan yang kita akan bacain dari riwayat Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih, was-siyamu junnah, fa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfath atau fala yarfuth wala yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Walladhi nafsi Muhammadin biyadi la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Nah, ini satu lafaz dari riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, nanti kita akan terangkan riwayat yang lain yang mirip dengan pembahasan ini. Ada di bawah, kita sudah diterangkan ya, dibawakan juga oleh para ulama. Tapi dari Abu Hurairah, sahabat yang mulia, beliau namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Menurut pendapat kebanyakan ulama, dari negeri Yaman. Beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Ya, di tahun ke-7 Hijriah. Dan salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak riwayat hadisnya dari 7 orang sahabat dalam urutan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak riwayat hadisnya. Yang paling pertama yaitu Abu Hurairah. Ya, dan dimaklumi beliau dari sahabat yang sangat dalam ilmunya juga, dan beliau pernah menjadi gubernur di sebagian masa pemerintahan khalifah. Ya, namun beliau kembali ke Madinah, ya, untuk mengajari manusia ilmu agama sampai beliau wafat, dan beliau berada di Madinah ketika itu. Baik. Ya, dan hadis yang kita akan baca ini adalah hadis tentang seputar keutamaan puasa dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Ini hadis qudsi ya. Jadi Allah Ta'ala yang langsung berfirman.
Ya. Kullu amali ibn Adam lahu illa siyam. Kata Allah, setiap amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Ya. Karena puasa itu kata Allah untuk saya, untukku. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Baik. Jadi sampai situ dari lafaz hadits qudsinya. Setelahnya itu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiyamu junnah, kata Nabi, dan puasa itu adalah tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Ya. Dan jika salah seorang di antara kalian berada di hari puasanya, ya, maka jangan dia berkata hal yang tidak baik, mencerca, mencaci maki, perkataan yang kotor. Ya. Wala yaskhab, dan jangan dia bertengkar, ya, berdebat, ya, atau yang semisalnya. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Jika ada salah seorang yang mencela dia, ya, atau dia ingin diajak berkelahi misalnya, maka dia katakan saja, sungguh saya sedang berpuasa. Ya. Jadi jangan dilayani orang kayak begitu. Ya. Yang mau ajak berdebat, bertengkar, atau mau berkelahi, itu tidak ada manfaatnya, apalagi dia lagi puasa. Cukup dia katakan apa? Sungguh saya sedang berpuasa. Ya. Walladhi nafsi Muhammadin biyadi. Kata Nabi SAW, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. Yang maksudnya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersumpah. Ya. La khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau wangi misik. Al-misik ini minyak wangi yang paling harum. Itu kalah dengan apa? Bau mulutnya orang yang berpuasa. Ya. Di sisi Allah ya. Kalau mungkin di sisi manusia mungkin berbau mulutnya. Ya. Tapi di sisi Allah itu lebih harum daripada bau misik. Ya. Nah. Lishaimi farhatan, kata Nabi. Untuk yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yafrahuhuma, yang dia akan bergembira dengannya. Ya. Idza aftara fariha bi fitrihi. Jika dia berbuka, dia bergembira dengan bukanya. Ya. Ada tidak yang tidak senang ketika berbuka? Ya. Walaupun dia hanya minum air, makan korma misalnya beberapa butir, tidak senang. Ya. Baik. Itu yang pertama, kegembiraan yang pertama. Nah, idza aftara fariha bi fitrihi. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi siyamihi. Dan jika dia berjumpa dengan Rabb-nya, dengan Allah, maka dia bergembira dengan puasanya. Ya, karena nanti di hari kiamat itu puasa akan memberi syafaat. Ya, bersama dengan Al-Qur'an. Bersama dengan apa? Al-Qur'an. Nah. Baik, ini dari riwayat Imam Al-Bukhari di sini ya. Ya, ada lagi riwayat yang lain di bawah situ yang mirip dengan hadis ini. Nah, diterangkan di lafaz dari yang pertama ya, kita lengkapi dulu dari pembahasan lafaznya supaya lebih komplit dari pembahasannya. Jadi dikatakan tadi di awal hadis langsung dari hadits qudsinya ya, kullu amali ibn Adam lahu illa siyam. Ya. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Di riwayat yang lain dari riwayat Imam Muslim itu ada tambahan ya, terangkan oleh dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya. As-siyamu li wa ana ajzi bi. Nah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, diterangkan di riwayat Imam Muslim, kenapa puasa itu dibalas khusus oleh Allah secara langsung.
Karena diterangkan di situ ilahnya ya, sebabnya di riwayat Muslim ya. Karena orang yang berpuasa itu dia tinggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Allah, "Asyamu li wa ana ajzi bi." Maka puasa itu untukku kata Allah dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya. Apa? Untukku kata Allah, untukku kata Allah dan aku sendiri yang akan membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan semisalnya. Ini minimalnya ya. Tapi untuk puasa itu dilipat gandakan dengan bilangan yang tidak terhingga. Karena tidak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi beberapa riwayat yang lain di bawah kita sudah diterangkan oleh para ulama. Tapi mirip ya dari mana-mananya begitu. Ditinggalkan syahwatnya, makanannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan diterangkan dari situ lis-shaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ini lafaz yang lain dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Untuk orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika dia berbuka, dan yang kedua ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Ya. Baik. Jadi dari mana-mana yang agak beda sedikit ya, tapi maknanya sama. Lafaznya beda sedikit tapi maknanya sama. Tapi kita uraikan dari keutamaan puasa di sini dan fikih puasa itu secara ringkas. Jadi orang yang berpuasa itu dia tidak hanya sekadar dia tahan makannya, minumnya, dia hubungan suami istri. Jadi tidak hanya sekedar itu ya. Sekadar selesai saja dari subuh sampai tenggelamnya matahari misalnya. Ya, tapi dari fikih puasa yang diingatkan oleh para ulama, hendaknya ketika dia berpuasa itu ada dari amalan-amalan hati yang mendasari dari ibadah puasanya, agar menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadis yang telah kita bacakan tadi ini diterangkan tadi di situ ada beberapa dari keutamaan puasa ya. Dari keutamaan puasa. Kita urut dulu dari sini ya, dari hadis yang telah kita bacakan tadi ini panjang. Di sini ada beberapa keutamaan puasa. Yang pertama kan tadi diterangkan dalam hadis qudsi itu, setiap amalan anak Adam itu kata Allah untuknya, kecuali puasa. Karena puasa itu kata Allah untukku dan aku yang akan membalasnya sendiri. Nah, di sini diterangkan kepada kita di antara keutamaan puasa itu, dia merupakan satu di antara ibadah yang sangat besar pahalanya. Ya. Saking besarnya pahalanya tidak diterangkan oleh Allah berapa. Ya. Tapi hanya diberi isyarat untukku kata Allah dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya. Ini ada hikmahnya diterangkan oleh para ulama ya. Kenapa puasa itu lebih besar pahalanya daripada ibadah-ibadah yang lain? Ya, tapi ingat ya kalau diterangkan di sini dari keutamaan pahala amalan begini dan begitu, itu dia akan dapatkan kalau dia punya tauhid, ya, punya keimanan yang benar kepada Allah. Itu dasar pondasi yang memperbesar dari amalan seorang hamba. Ya. Kalau dia orang kafir atau pelaku kesyirikan, walaupun dia puasa, itu tidak dianggap puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada keimanan atau tauhid yang mendasari dari ibadah itu. Jadi kita bicara ini kalau dia sudah punya asal tauhid dan keimanan. Nah, setelahnya dia akan dapatkan keutamaan begini dan begitu. Itu akan terbuka lebar. Ya. Kalau dia punya dasar dari hal yang menyebabkan amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Jadi diterangkan oleh para ulama kenapa puasa itu lebih besar pahalanya dan tidak diterangkan di sini, hanya diberi isyarat saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu dalam ibadah puasa
dia ada nilai kesabaran di situ. Ya, ada nilai apa? Kesabaran. Ini ibadah yang tidak terlihat, ya, oleh kasat mata manusia. Nah, diterangkan dalam agama kita itu kan sabar ada 3 macam. Dan 3 macam sabar ini semua ada di ibadah puasa. Semua ada di ibadah puasa. Ya. Sedangkan pahalanya orang-orang yang bersabar itu diterangkan dalam Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala amalan orang yang bersabar itu akan dipenuhkan oleh Allah tanpa hisab. Ya, tanpa dihisab, tidak dihitung lagi. Saking banyaknya dia. Nah, itu dari hikmah kenapa dikatakan puasa itu untuk Allah dan nanti Allah yang akan balas sendiri. Karena dia dalam ibadah puasa itu ada amalan hati, yaitu kesabaran. Ya, jadi sudah kita singgung ya, kesabaran ada 3 macam. Ya, yang pertama ada kesabaran dalam melakukan perintah Allah. Puasa ini kan dia perintah. Kalau puasa Ramadan tentunya ya. Nah, sudah kita bahas juga di majelis yang lain. Ayat-ayat dan hadis tentang wajibnya puasa itu jelas. Sering kita dengarkan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, sampai akhir ayat kan? Orang-orang beriman telah diwajibkan atas kalian apa? Berpuasa. Nah, diwajibkan. Jadi dia ada kesabaran dalam melakukan perintah Allah. Ya. Nah, ada juga hadis-hadis Nabi SAW banyak dalam masalah ini dari riwayat Bukhari Muslim, dari Ibnu Umar tentang rukun Islam yang 5 itu kan, di antaranya apa? Puasa Ramadan. Ini riwayat Muslim juga dari Umar bin Khattab. Ya. Dan selainnya dari hadis-hadis tentang wajibnya apa? Puasa itu. Jadi itu makna kesabaran atau pembagian sabar yang pertama. Dalam ibadah puasa itu ada jenis pembagian sabar yang pertama, yaitu dia sabar dalam melakukan perintah Allah. Ya. Dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dari perintah Allah adalah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua dari pembagian sabar itu sabar dalam menjauhi larangan-larangan. Ya. Dalam puasa kan ada larangan-larangan yang kita jauhi. Ya. Dan larangan-larangan ini ada hal yang membatalkan puasa, ada hal yang merusak puasa itu. Ya. Ada hal yang membatalkan, ada hal yang merusak. Tidak batal tapi merusak dia. Bahkan nanti tidak ada pahalanya. Ya. Kalau yang membatalkan kan jelas. Tadi diterangkan di dalam hadis ya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya. Orang yang berpuasa itu dia tahan makannya, minumnya dan syahwatnya karena Allah. Ya. Itu dari hal yang membatalkan apa? Puasa. Nah, ada yang lain yang dia itu modelnya tidak membatalkan puasa, tapi dia merusak dari ibadah puasa itu. Dari juga sudah disyaratkan di hadis. Ya, kalau seorang berpuasa jangan dia berkata kotor, mencela, mencaci, begitu kan? Dia gibai orang. Nah, ya, jangan dia bertengkar, berjidal. Kalau yang ada yang ajak dia berkelahi atau bertengkar, jangan dilayani. Itu dari hal-hal yang memang tidak batal puasa kalau dikerjakan, tapi dia apa? Bisa merusak dari ibadah puasa itu. Dia kurangi pahalanya. Ya. Dipahami ya? Baik. Jadi itu di antara dari makna kesabaran juga di situ. Dia sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kesabaran yang ketiga, ada kesabaran juga yang diterangkan dari para ulama, yaitu kesabaran dalam menghadapi takdir Allah yang dirasakan tidak enak. Ya, coba kita lihat ya, tabiat orang berpuasa kan dia lapar, dia haus, dia tahan dari syahwatnya. Ya, itu kan dari hal-hal yang kadang berat dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika dia bersabar di situ, maka dia akan diberikan pahala
tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di antara hikmah-hikmah ya, karena dari puasa itu ada, dia identik dengan apa? Ibadah sabar. Jadi dari fikih amalan hati yang hendaknya diketahui oleh orang yang berpuasa. Yang artinya puasa itu bukan sekadar dia lakukan selesai sampai buka, tidak. Tapi dia ingat ada hal-hal yang diperhatikan dari kesabaran, dari keridhaan kepada Allah. Ada harapan yang diharapkan dengan puasanya kan? Dia berjumpa dengan Allah misalnya kan? Iya. Ada rasa takut yang dia barengi kalau dia tidak puasa, dia akan disiksa oleh Allah karena meninggalkan kewajiban. Ini yang harus hadir dalam hati seorang. Iya. Ketika dia apa? Berpuasa. Bukan sekadar dia selesai puasa. Iya. Tapi dia barengi dengan fikih amalan hati tadi itu. Dari kesabaran, keridhaan, ya, dari harapan, rasa takutnya, dan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada tawakalnya kepada Allah. Ya. Dia bersandar penuh kepada Allah, diharapkan pertolongan Allah, dengan ibadah puasanya dimudahkan oleh Allah. Diharapkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik. Jadi dari fikih-fikih diisyaratkannya oleh para ulama. Dari sinilah kenapa puasa itu dibalas ya, tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari keutamaan puasa yang pertama ya, dari hadis yang telah kita bacakan tadi itu. Ya. Kemudian dari hadis tadi juga diterangkan kepada kita di antara keutamaan puasa yang lain lagi. Ya. Diterangkan tadi asyamu junnah. Jadi puasa itu adalah junnah, tameng. Ya. Diterangkan di hadis yang lain, dia tameng dari api neraka. Dari api neraka. Nah, itu di antara dari faedah puasa juga. Ya, karena puasa dari hal-hal dari satu-satu di antara amalan-amalan soleh yang menyelamatkan seorang hamba dari siksaan api neraka, dimasukkan ke dalam sorga. Karena di sorga itu ada pintu, kata Nabi, yang bernama Ar-Rayyan. Akan masuk padanya orang-orang yang berpuasa di situ. Tidak akan ada masuk golongan yang lain, kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Ya, sorga itu ada berapa pintu? Sudah diterangkan kemarin? Ada 8 ya. Ada 8 pintu. Di antaranya pintu Ar-Rayyan namanya. Ada pintu salat, ada pintu sedekah, ada pintu jihad. Itu pintu-pintu surga. Ya. Nah, baik. Jadi dia adalah sebab yang masukkan seorang hamba ke surga, sekaligus yang menyelamatkan dari siksaan api neraka. Dan sebagian sahabat yang lain pernah bertanya sama Nabi, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang memasukkan aku ke surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nam, alaika bisawm la mithla lahu." Ya. Hendaknya kamu berpuasa dan tidak ada yang semisal darinya. Nah, baik. Bagian dari hadis-hadis yang memperjelas dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, as-siyamu junnah. Jadi puasa itu adalah apa? Adalah tameng dari api neraka. Kemudian diterangkan tadi di hadis dari adab-adab orang yang berpuasa tadi ya, sudah diterangkan. Ya, jika dia berpuasa maka jangan dia berkata kotor, mencela, mencaci. Ya, kemudian jangan dia berjidal, bertengkar. Ya, nah, dan yang semisalnya. Tapi sudah kita baca tadi dari terjemahan hadisnya. Ya, jika ada orang yang ingin bertengkar sama dia, dia hanya ucapkan saja ini shaim. Ini penjelasan adab-adab ya, ketika seorang apa? Berpuasa. Ya, itu sudah 2 keutamaannya. Keutamaan yang ketiga diterangkan di lafaz setelahnya lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi," atau "Walladzi nafsi Muhammadin biyadi, la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik." Ya, demi yang jiwa Muhammad berada di tangan, kata Nabi. Ya, berada di tangannya ya. Tangan Allah maksudnya ya. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tangan Allah. Ya. Sungguh kata Nabi, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada apa? Bau misik, ya, yang paling harum. Ini keutamaan yang ketiga dari keutamaan puasa. Di sini diperhatikan ya, bau mulut ini yang berasal dari lambungnya, di pencernaan, itu yang naik ke apa? Ke mulutnya keluar.
Karena orang yang berpuasa walaupun dia sudah sikat gigi misalnya dengan pasta gigi di siang hari, ya itu masih tetap berbau mulutnya. Karena bau itu dari mana? Dari lambung, bukan dari mulut. Ya, dari mulut. Taib. Itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak wangi yang paling harum di muka bumi ini. Sudah 3 keutamaan ya. Keutamaan yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Ya, untuk orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Ya, ini 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Dia gembira di dunia dan dia gembira di mana nanti? Di akhirat. Ketika dia berbuka dia bergembira kata Nabi. Nah, di akhirat nanti ketika dia berjumpa dengan Allah. Ya. Dan orang berjumpa dengan Allah, seorang yang berjumpa dengan Allah itu di 2 tempat. Diterangkan dalam riwayat dari ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang pertama di padang mahsyar, dia melihat Allah. Ini orang-orang yang beriman ya. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Ya, pada Rabbnya mereka melihat. Ini di padang mahsyar. Orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang kedua, melihat Allah, berjumpa dengan Allah di surga. Ya. Itu di antara ayatnya diterangkan lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Yang berbuat al-husna lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Yang berbuat ihsan, mereka akan dapatkan al-husna yaitu surga. Dan tambahan kata Allah. Nah, tambahan ini diterangkan dalam riwayat Imam Muslim, yaitu an-nadhar ila wajhillahil karim. Itu melihat kepada wajah Allah yang maha mulia. Ini 2 tempat seorang yang beriman melihat Allah. Dia bergembira dengan puasanya. Dia lihat Allah di padang mahsyar, dan dia lihat Allah di mana? Di surga nanti. Itu merupakan nikmat yang tidak ada tandingannya lagi. Nikmat di surga itu akan terkalahkan semua. Ketika seorang hamba dia melihat wajah Allah yang maha mulia. Iya, yang maha mulia. Baik. Bagian dari keutamaan puasa juga ya. Diterangkan di sini, dia punya 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika dia berbuka di dunia dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Allah pada hari kiamat nanti. Nah, lis-shaimi farhatan. Sudah tadi ya, diterangkan. Baik. Jadi ini di sebagian keutamaan puasa, apakah ini puasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah yang lainnya. Ya, seorang hamba akan mendapatkan dari keutamaan tersebut. Jadi berapa tadi di hadis keutamaan puasa? Ada? Yang pertama tadi pahala yang tidak terhingga. Yang kedua, tameng dari api neraka. Yang ketiga, bau mulutnya lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi yang paling harum. Yang keempat, ya, orang yang berpuasa akan dapatkan apa? 2 kegembiraan. Ya. Tapi kita lengkapi sedikit lagi dari keutamaan yang lain dari puasa ini supaya lebih komplit. Ya. Diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara keutamaan puasa yang hendaknya kita memperhatikannya. Ya. Tadi sudah ya. 4 keutamaan sudah kita bahas. Tadi sudah singgung tadi ya. Jadi puasa itu yang kelima, bisa ditambah juga yang kelima. Jadi puasa itu ada sebab-sebab yang memasukkan hamba ke dalam apa? Surga. Tadi kan sudah kita baca hadisnya dari riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Di surga itu ada pintu yang bernama apa? Ar-Rayyan. Tidak akan masuk di situ kecuali orang yang berpuasa saja. Itu yang kelima ya dari keutamaan puasa. Kemudian keutamaan puasa yang keenam, dia sebagai penggugur dosa. Sebagai penggugur apa? Dosa. Itu kan diterangkan dalam riwayat Abu Hurairah, riwayat Muslim ya. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Salat-salat yang 5, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu ada penggugur dosa. Dengan syarat jika dia jauhi apa?
dosa-dosa besar. Ya. Hadis yang lain juga diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan. Yang diingatkan juga di sini lagi ya. Dia berpuasa bukan karena ikut-ikutan orang, tapi karena apa? Keimanan. Yang ada fikih amalan hati. Ya. Jadi tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaba, dan ada harapan. Ya. Ada akidah yang benar. Iman tadi itu kadang dibahasakan juga dengan keikhlasan. Nah, maka akan diterangkan pahalanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Yang sudah 7 ya. Keutamaan apa? Berapa? 7 atau 6? Yang diterangkan tadi. Sudah 7 ya? Baik. Jadi 7 ya, sudah diterangkan itu. Dari keutamaan puasa juga, dari sebab pengampunan apa? Dosa. Kemudian di antara keutamaan puasa yang lain lagi, yang ke-8, di mana puasa itu akan memberi syafaat pada hari kiamat. Tadi sudah disinggung ya. Ini diterangkan dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat nanti. Ya. Ini di antara keutamaan puasa juga. Tapi ingat ya, syafaat itu dari Allah. Hanya Allah berikan kepada puasa, berikan kepada Al-Quran agar memberi syafaat kepada hamba. Baik. Itu keutamaan yang ke-8 dari keutamaan apa? Puasa. Kemudian di antara keutamaan puasa juga ini, ya. Seorang ketika dia berpuasa itu, dia akan mudah untuk melakukan ketaatan. Ya. Ringan dia, mudah untuk melakukan ketaatan. Dan sekaligus sebaliknya, akan mudah juga dia tinggalkan apa? Dosa dan maksiat. Diterangkan hikmahnya ya dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Dalam tubuh kita ini kan ada syaitan. Kata Nabi dalam hadis itu, "Inna syaitana yajri fi bani Adam majrad dam." Sungguh syaitan itu akan berjalan dalam tubuh anak Adam, ya, seperti jalannya apa? Darah. Jadi kalau darahnya itu dia tidak puasa, itu darahnya apa? Cepat, gitu kan? Berjalan, berpompa. Tapi ketika dia puasa, itu akan lambat. Iya. Nah, syaitan juga seperti itu, akan lambat berjalan. Itulah hikmahnya kadang di bulan Ramadan itu, bukan tidak ada kejelekan ya, ada kejelekan, tapi sedikit dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Karena syaitan akan lambat juga dia berjalan. Ini bagi yang berpuasa ya. Nah, itu dia akan mudah untuk melakukan ketaatan dan mudah untuk meninggalkan apa? Dosa dan maksiat. Tapi ini sekilas dari sebagian keutamaan-keutamaan puasa. Mungkin masih ada lagi yang lain, tapi waktu ya yang sudah mencukupi dari pembahasan ini. Itu sekilas tentang apa yang sudah bisa kita simpulkan tadi dari sebagian faedah hadis yang telah kita bacakan. Baik. Mungkin segera itu dulu. Ada yang tanyakan dari pelajaran? Mungkin banyak ya masalah-masalah kadang, tapi ya terserah kalau tanya jawab. Sudah waktu? Hah? Oh ya, insyaallah. Nanti kita sambung lagi insyaallah taala pekan depan dari semacam faedah-faedah seputar masalah puasa ini. Baik. Sebenarnya banyak pembahasan-pembahasannya kalau kita menguraikan, tapi waktunya bisa kita selesaikan. Baik. Nah, segera itu dulu ya, semoga manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.